Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Mendari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 13 April tahun 2021, hari biasa pekan kedua Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga kami mewartakan kemuliaan Putramu yang telah bangkit, agar dapat memperoleh kurnia yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 7b sampai dengan 15. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para sahabat Yesus yang terkasih, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus mengajarkan kita bahwa hidup manusia itu tidak hanya terdiri dari hal-hal yang insani, yang manusiawi, tetapi juga memiliki dimensi rohani, dimensi ilahi, dimensi iman. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang perlu lahir kembali dari roh. Dan roh itulah yang sejati, sehingga roh menuntun kepada kebenaran. Jika kita seringkali berdebat tentang status apakah Yesus itu anak Allah atau tidak, apakah Yesus itu boleh disebut Dia Tuhan atau tidak, itu kerangka dasar yang kita pakai adalah kerangka manusia. Tetapi kalau kita dilahirkan dari roh, tentu kita tidak perlu memperdebatkan itu. Tuhan Yesus tidak membutuhkan klaim. Tuhan Yesus tidak memerlukan untuk diakui sebagai Tuhan bagi siapapun. Hanya kadang-kadang kita meributkannya. Namun kebenaran yang dituntun oleh roh memampukan kita untuk mengerti bahwa seperti yang disampaikan Tuhan Yesus tadi, tidak ada seorang pun yang naik ke surga dari antara orang-orang di dunia ini selain Dia yang pernah turun dari surga. Nah, itu artinya bahwa sabda dan kebenaran Putra Manusia itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Kita tidak perlu mengabar-ngabarkannya kepada orang lain, karena roh yang akan menuntun dan akan membuka setiap orang yang percaya. Dan dengan demikian, orang yang percaya itu dituntun kepada kebenaran dan dia akan diselamatkan. Semoga kita semua senantiasa terarah kepada sang kebenaran itu, karena kita telah dilahirkan kembali di dalam roh oleh karena pembaptisan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa dilahirkan kembali di dalam roh dengan setia dan percaya kepada Sang Anak Manusia, kebenaran sejati Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.